Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita melanjutkan dalam bab mubadarah ilal khairat, menyegerakan dalam hal perbuatan baik. Hadis yang pertama, kita melanjutkan pada hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitnatan kaqita'in laili mudlima yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakan dalam berbuat amal kebaikan sebelum terjadinya fitnah. Makanya kemudian Allah Ta'ala itu mengingatkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segerakan untuk istighfar, jangan tunggu nanti, sekarang langsung segerakan untuk berbuat kebaikan, jangan menunggu nanti. Kalau seandainya tua, nanti kalau seandainya saya sudah kaya baru saya mau sedekah, telat. Kalau sudah masa-masa seperti itu sudah selesai. Kalau sudah nanti kemudian orang meninggal baru kemudian dia kemudian berangan-angan, iya ya Allah, kalau seandainya laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau seandainya kami diundur sebentar saja, apa yang mau dilakukan? Na'mal sholihah, kami mau beramal yang soleh. Sekarang kami yakin, begitu kelihatan nerakanya mereka mengatakan inna muqinun, sekarang kami yakin ya Allah, telat. Kalau sudah masanya seperti itu untuk menerima amal perbuatan baik. Makanya orang itu belum tahu. Mumpung sekarang masih ada umur, mumpung sekarang masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, mumpung sekarang telinga, mata dan kemudian mulut masih bisa berfungsi dengan baik, segerakan dalam perbuatan baik. Kenapa? Belum tentu. Orang nunggu nanti, orang saya mau sedekah nanti kalau sudah kaya, iya kalau seandainya dia tambah baik, kalau tambah rusak. Karena ada potensi seperti itu, tambah sugih, tambah nemen medite. Makanya kemudian Ta'ala ketika pamit minta, ya Rasulullah, doakan saya jadi orang yang kaya. Cilaka kamu, kata Rasulullah SAW, masa Anda tidak mau hidup seperti saya? Contohnya ada di depan mata Rasul SAW. Contohnya ada saya. Apa tidak mau hidup seperti saya? Anda ya Rasulullah, kalau saya kaya kan enak, nanti orang-orang miskin itu akan saya iku slogan umum. Wong nek melarat itu slogane kok ngono kabeh, kon cok kuwatir kon nek aku sugih kon mesti tak jamin segala macam, itu sepake biyen kok ngono. Begitu duwe villa, bakhile luar biasa. Engko kok duakno aku duwe villa dhewe. Begitu dhek duwe villa, bayar ya dono gratisan, gawan kok ngene gratis. Ini pandemi kok angel, bosone dawa. Wis ngono iku. Makanya kemudian ketika di satu kali Rasulullah SAW mengatakan tidak baik, jangan. Kenapa? Takut tak kuat. Allah Ta'ala itu sudah memberikan contoh banyak orang yang kaya yang kemudian lalai. Ada yang kaya yang kemudian baik, ada. Tapi yang lalai itu lebih akeh. Yang lalai itu lebih banyak. Akhirnya kemudian dia tetap ngotot minta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakan saya kaya. Nanti saya mau ngasih ke orang-orang. Ya sudah, diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam satu kambing, anak kambing masih kecil waktu itu, kambing betina. Didoakan oleh Rasul SAW, ya Allah, berikan kepada Tha'labah harta yang banyak. Itu setelah dia pulang, tidak lama setelah itu kambingnya kemudian tambah dewasa,
punya anak tambah ke omsetnya tambah gede. Begitu omset tambah banyak, wah kandang sudah tidak cukup di Madinah. Dulu sering sampai dijuluki hamamatul masjid, merpatinya masjid. Jam 10 masjid durung buka dohor, iku dhewe sono nang masjid jam 10. Dohor isi jam 12 si anak iki jam 10 standby di masjid. Begitu rodok soge, wah berubah. Nanti rodok mepet-mepet, tambah soge maneh, nanti nunggu komat. Begitu tambah soge maneh telah, tambah suwe, tambah iyo dan nutuh masih ono pelanggan si anak rame dak mufakat. Akhirnya begitu dia teko imam wis mulih. Pager itu sampai ditutup ambek masjid saking nemeni. Akhirnya kemudian tambah lama, yang asalnya sebelum sholat ini lama-lama tambah telat sampai dia buka cabang di luar kota. Begitu pindah ke luar kota Madinah, kemudian dia bikin kandang kambing banyak luar biasa kambingnya. Sudah, kemudian mulai satu Jumat satu kali ketemu Nabi Rasulullah cuma tiap Jumat mani ketemu sama Rasul diurupi ambek kambing. Wallah, ini zaman saya iki ngono wae. Zaman dhisik iku sih ketemu ambek Ustaz Bandino. Saiki rodok tambah jaya tambah sugih. Ketemu Ustaz seminggu sekali. Tambah nemen tambah 2 minggu saulan. Tambah suwe maneh kok setahun sekali nek Ustaz ate khotbah baru ketemu ambek dhewe. Nek khotbah tak ketemu sama sekali tambah nemen sih. Ayo. Nah kan kemudian belum tentu orang tambah sugih tambah bertakwa ada. Cuma contoh kok ngono iku titik. Sing akeh iku tambah sugih tambah lali tambah kecem ono. Jadi makanya Allah Taala memberikan contoh itu banyak lengkap luar biasa. Orang yang tambah kaya tambah bertakwa ada model seperti Abu Bakar tambah sugih tambah dikekno kabeh Rasulullah. Ditanya butuh dana untuk perang Tabuk, melarat kabeh wong, soro luar biasa. Itu Abu Bakar datang dengan seluruh isi rumah. Tek bersinar rumah. Ditanya di rumah ada apa ya Abu Bakar? Ada Allah. Umar bin Khattab datang ditanya sama Rasulullah, di rumah ada apa? Ada setengah ya Rasulullah. Siapa setengah? Begitu Abu Bakar teko entek kabeh. Di rumah ada apa? Ada Allah. Memang ndak iso ngalahno sahabat sak menaken. Makanya kemudian kata malaikat Jibril, kalau seandainya yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, malaikat Jibril itu mengatakan bahwa kalau seandainya imannya seluruh orang ini tadi diadu sama imannya Abu Bakar, entek kabeh dilibas kabeh. Ya entek kabeh. Mungkin isi ATM kadang-kadang ape sodaku sik diitung-itung ambek iso iki sodaku ndak ono diitung entek bersih. Ayo kon. Iku ngono, beda. Orang yang makomnya seperti itu beda. Nek sik ke dunia wis aja arep-arep aku sugih, nanti saya sedekah tambah gede tambah eman nambah duit. Kalau seandainya Anda melarat, sedekahnya itu sedikit dan itu akan terasa ringan. Begitu cuma duitmu sing berjejer itu cuma 10.000 yang berjejer. Orang mau sedekah 1.000, 10% itu masih mudah. Orang mau sedekah 10%, 1.000 dari 10.000 itu mau sedekah 1.000. Itu masih ringan. Tapi begitu 10M, wah, begitu diminta ke sodakonya 10%, ini bisa dijadikan untuk beli rumah gitu. Ngono. Cangkem-cangkem kayak ngono iku sudah sing hati-hati. Kenapa? Potensinya bahaya, merusak. Potensi untuk merusak itu ada. Begitu kemudian tambah sugih. Wah, kemudian turun ayat zakat. Begitu turun ayat zakat, kemudian dilihat sama dia, katanya dalam Islam tidak ada pajak. Loh, ini Allah Ta'ala menentukan. Ini Allah Ta'ala yang menentukan. Sudah wali kertas yang dari Rasulullah itu dibolak balik sama dia. Nanti tunggu sebentar, masih saya pikir, subhanallah, berangkat nak koncon temennya dia sama, makanya podo sugih ini beda mental. Sing siji mental khoyer luar biasa, sugih ini depetan, masya Allah, tuku ini podo, dodolan ini podo, masya Allah, podo maksudnya sugih ini. Sing iki medite luar biasa, sing iki khoyer luar biasa, seje. Ya Allah, di sebelahnya itu ada orang sahabat juga, kaya juga. Dia kemudian datang utusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam minta untuk zakat. Zakat itu diberikan kepada orang-orang 8 asnaf itu tadi diberikan kepada 8 asnaf. Kata dia, ambillah dari kambing saya yang besar-besar. Oh jadi kalau sing cuwili. Ya Allah, apa malih sing wis coklek kabeh. Lo sedekah kae 11 nek ngono iku. Iku sedekah model kobil.
anaknya Nabi Adam dikongkon sedekah dia cari yang terburuk. Anaknya Nabi Adam yang Habil begitu mau sedekah dicari yang terbaik. Seje. Makanya kemudian itu dari sahabat yang satunya luar biasa. Kata dia, nanti dulu. Saya masih berpikir dulu, subhanallah. Turun ayat tentang ayat-ayat bahwa dicap Sa'labah itu sebagai orang munafik. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini zakat saya. Kata Rasulullah SAW, saya disuruh oleh Allah Ta'ala untuk tidak menerima ini tadi. Tidak diterima. Ya tambah untung. Ngomong kan kira tambah ditolak tambah senang. Enggak. Tambah susah dia ditolak, kepikiran. Enggak. Tambah senang dia jadi donatur. Enggak, masjid tidak butuh dana dari orang yang rusak seperti Anda. Kon kira terus dia sedih. Enggak, tambah alhamdulillah. Saya sudah mencoba untuk baik kepada sana, kemudian dia tidak menerima. Ngono iku. Dikira susah. Anda tambah dicak boleh. Boleh ya Allah, untung enggak diterima oleh Rasulullah. Saya boleh. Wah, ngono. Dikira tambah susah. Anda orang yang mentalnya seperti itu yang tidak pantas. Makanya kemudian disuruh segera untuk berbuat baik. Nunggu nanti kaya, nek tambah kena, nek tambah sugih, tambah rusak. Yo, nguni orang belum mikir. Dikira 2,5% itu sedikit. 2,5% kalau seandainya ukurannya dompet sing minimalis, tidak masalah. Orang yang pendapatannya satu hari 7 juta, satu hari 10 juta, 10 juta, 2,5%. Itu biru di sana. Juta. Lo nguli ratusan ribu di sana. Lah itu kalau seandainya 1 tahun, atau bulannya saja 10 juta, setahun. Lah ke di sana. Lo nguli nanti begitu kemudian dia miskin, gampang aja betul. Begitu sudah kaya, ini bisa digunakan untuk investasi. Kayak cokot-cokot alot dari dia. Dikenakno dirupakno omah mbek dhek mari dikontrakno gawe cokot-cokot alot. Iya, pinter kan bosone. Bagus. Menurut saya iki nek kawan gawe boso wis paling jelas, paling apik pokoke. Cuma ya mun kadang-kadang Allah Taala diakali. Allah Taala dibujuk ya. Makanya pantas, mungkin ngono kuwi diopong pantas. Kenapa? Yang ngasih Allah Ta'ala, yang memberikan rezeki itu Allah Ta'ala, yang memberikan penghidupan juga Allah Ta'ala. Loh apa bedanya lagi? Sekarang apa bedanya? Orang sama-sama cari rezeki, yang satu dibuat laris betul sama Allah Ta'ala, yang satu kadang-kadang di tempat yang ramai, kadang-kadang ilmu logika gak belas, ilmu ekonomi gak belas. Orang kemudian katanya manajemen luar biasa, begitu detail di tempat yang strategis luar biasa, diberikan kemudian barang-barang wis murah luar biasa, itu sih gak payu sih, apa akeh saingane. Tapi ditekek nang nggon sing ado, rodok larang pipi, tapi larisnya luar biasa. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Makanya kemudian Allah Ta'ala yang membagi rezeki itu Allah Ta'ala. Tak oleh wong sombong. Ngono kok sombong luar biasa lah karuan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan badiru bil a'mal. Segerakan dalam beramal kebaikan fitnatan sebelum datangnya fitnah. Qata'il laili mudlima, sama fitnah itu akan datang seperti malam yang sangat gelap. Wah, peteng luar biasa. Orang tidak kelihatan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kabeh ketok api. Sing apik ketok elek, sing elek ketok api tambahan. Orang sekarang tidak gampang loh. Sekarang orang mau lepas dari sosial media, ya Allah, kadang-kadang orang berbuat baik. Nah itu kemarin ada yang kemudian orang di sebuah ruko, di sebuah tempat itu ada isono preman sing teko. Ada preman yang datang, subhanallah. Ya preman ya pinter ngolah media juga. Iku repoti. Begitu kemudian dia datang ke tempat itu untuk malaki orang-orang, untuk malak. Begitu sampai di sana kemudian ternyata yang mau dipalak luwih keren. Ternyata sing ambil dipalak luwih keren. Iku sepeda motor dideceki dilo-ilo entek-entekan. Orang yang ndak tahu, sing disalahno, sing nyentai. Padahal sing salah premane. Kenapa? Ketepaan. Nasib pas elek. Begitu api dipalak, ternyata sing dipalak luwih keren. Dideceki sepeda motor preman iki mau diviralkan. Orang ngiranya itu langsung saya baca orang-orang yang tanpa klarifikasi apa segala macam tak delok ambek aku, tak delok yai. Begitu dilihat apa? Ternyata banyak orang yang membetulkan preman itu mau. Loh, umpama omahmu sing dipalak.
Lha iku kan nggak mikir kan, itu melakukan tindak kekerasan. Lho, umpama omahmu sing dipalak, kira-kira sing mbok cecak, sing genakno iki mau apa sepeda motor preman. Makanya wong nang kono orang-orang yang ada di sana itu diam semua, ndak melerai. Kenapa? Iki preman. Diceceki pantes. Undi apa malah lagi kok. Orang kadang-kadang kan ndak tahu tanpa klarifikasi, pokoknya yang salah yang kan repot itu. Wong ngene iku repot kadang-kadang. Makanya kemudian segerakan dalam berbuat amal, karena kemudian akan datangnya satu fitnah, kata Rasulullah SAW, sama seperti datangnya malam yang gelap luar biasa. Orang berbuat baik seakan-akan berbuat buruk, orang yang berbuat buruk seakan-akan berbuat baik. Diwalik kabeh. Kemudian apa? Rasulullah SAW menjelaskan yusbihur rajulu mu'minan. Ada kalanya orang pagi beriman, siang sore bisa kafir. Wayumsi kafir, kemudian dia sore berubah menjadi kafir. Wayumsi mu'minan wayusbihu kafir. Ada orang yang beriman sore, paginya kemudian dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan sedikit dari dunia, sedikit. Dan itu contoh gampang sekarang. Orang sekarang sudah yakin api nyoblos iki. Begitu subuh ono serangan fajar, sapa sing paling banter duwe. Nah, iku mental seperti itu yang harus dihapus. Jadi pilihlah bukan orang yang kemudian bayar. Telek duit, kemudian orang yang bayar. Cari orang yang berani bayar, yang nanti akan saya coblos. Kon nyoblosnya 5 menit, melaratnya 5 tahun. Nyoblosnya 5 menit, melaratnya 5 tahun. Kon nyoblos terus, tidak ada masalah. Untuk saya tidak ada masalah. Nanti dari uang-uang Anda itu nanti diolah sama mereka. Listrik itu diundak no, kok ini diundak no, ini diundak. Iku cuma kon ngono iku balik-balik. Pelajaran yang seperti itu sudah sering sekali. Dan itu kemudian kadang-kadang kita itu tidak ngerti. Pokoknya yang bayar yang dipilih, berarti dia orang yang terbaik. Itu bayar nanti dipilih sopo. Bayar itu nanti dipilih sopo. Ayo mah, orang itu kadang-kadang orang awam yang kemudian yang dipilih ya yang bayar itu tambah salah. Sing bayar itu tambah untuk dipilih. Sing nggak bayar itu pilih, berarti dia kau duit, berarti mukhlisina lantik. Memang berangkat bondo nekat. Orang sing bondo duit mari nanti dia habis keluar uang. Nanti kemudian uang ini dianggap ghanimah. Wong saya sudah perang dulu, saya sudah habis-habisan untuk pemilu ini tadi. Begitu dia jadi, kok duit tak cukup sakit-sakit ini. Dianggap apa? Dulu saya sudah bayar, sekarang saya harus mendapatkan lagi. Usaha. Karena mindset kita memilih dari siapa yang bayar. Usaha. Itu jelas sama. Maka kemudian pilihlah dari yang benar. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang menjual agamanya demi sedikit dari dunia. Kemudian hadis lanjutannya yang kedua hadis yang kedua dari Abi Saru'ah. Uqbah bin Ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala shallaitu wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujuri nisa'ihi fafazi'an nas min sur'atihi fakharaja alaihi fara'a annahum qad ajabu min sur'atihi qala dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahdisani fa amartu bi qismatihi. Rawal Bukhari wa fi riwayatin lahu kanat kuntu khalaftu fil baiti tibran minas sadaqah fakarahtu an abitahu. Kemudian dari Abi Saru'ah Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu menjelaskan ketika kami sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sholat asar, kemudian dijelaskan oleh dia ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salam langsung berdiri, tidak biasa.
Rasul SAW itu setelah salam itu biasanya kemudian duduk lama setelah zikir, kemudian kalau seandainya masih ada yang tanya-tanya diladeni sama Rasulullah. Ini enggak. Begitu kemudian suatu hari dia Rasul SAW salam, begitu salam langsung berdiri berangkat ke salah satu kamar istrinya, kemudian keluar membawa barang langsung diberikan kepada orang. Orang yang ada di masjid bingung, ada apa yang terjadi sama Rasulullah? Begitu Rasulullah balik, kemudian kelihatan orang-orang ini heran, jelas, karena biasanya Rasulullah tidak seperti itu, biasanya nunggu sampai selesai zikir, kalau seandainya ada yang nanya, ya ditunggu sampai selesai tanyanya. Ini tidak langsung pergi, salam langsung pergi. Maka kemudian ditanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kok bisa selesai salam langsung cepet-cepetan? Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, zakat syai'an min tribir indana. Saya teringat kepada satu bongkahan yang ada di tempat saya, yang kemudian masih saya simpan. Saking luar biasanya Rasulullah SAW dalam sedekah. Ada bongkahan tibrin itu di dalam riwayat ada bongkahan emas, emas di tempat Rasulullah SAW. Diingat sama Rasulullah, iya ada orang yang kebetulan ngasih emas ini tadi. Maka kemudian juga diberikan lagi kepada sahabat yang lain, diberikan kepada sahabat yang memang tidak mampu. Subhanallah. Wong nek kene sik tak simpan di sini, tak lihat dulu kusnya. Kita lihat dulu harga jualnya. Mari didol oleh apa wae iki. Ngono iki ndak ate mikir langsung Rasulullah itu. Ya Allah, semua ini apa ditandingi, model-model kayak gini skala to. Ngono kok ape kepingin saya lebih baik daripada Rasulullah daun atau. Maka kemudian itu yang perlu kita tiru, yang model seperti itu yang perlu kita tiru. Jadi tidak ngilangi ke dunia. Kenapa? Semakin banyak dunia yang hinggap di dada Anda, semakin sulit hidup Anda. Makanya kemudian dalam pelajaran hikam, liyatillah alaika haznuka mesti fayatillah alaika farhuka. Jadi kalau seandainya liyatillah alaika farhuka fayatillah alaika haznuka, sedikitkan rasa senangmu, maka rasa sedihmu akan sedikit. Targetnya terlalu jauh, begitu gagal ketuniake. Tapi kalau targetnya ndek-ndekan, pokoknya mulai begitu pulang, alhamdulillah kita bojo, ambil anak, sembahyang, ngadep kiblat, alhamdulillah, senang, luar biasa, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya targetnya, begitu saya pulang dari sini sampai di rumah disediakan makanan, kemudian ketemu istri dalam kondisi senyum, anak-anak dalam kondisi senyum, semua tidak ada yang bertengkar. Begitu mulai, dadak ketok bojone mencurang. Anak-anak imari kira-kira lalu ya Allah, target 1 sudah gagal, target 2 gagal lagi. Begitu tutup kono, terus masakan apa nang omah. Dah masa mau delok di anak-anak mau kira-kira tambah target yang ketiga gagal. Tambah dulu kan soro. Makanya nek target ojo angel-angel. Nek target ojo angel-angel. Sudah kemudian Pak bangun pagi alhamdulillah alladzi ahyana yang telah menghidupkan. Terus pokok target paling apik wis mati tangi alhamdulillah si urip ya Allah alhamdulillah. Si apik berarti. Ini ndak orang begitu pagi kemudian ditargetkan sama dia nanti bangun pagi terus kemudian digaekno kopi, istri dalam keadaan senyum padahal potensi gagal di sana ada. Begitu tangi pas bujur mari mimpi dhek anti selingkuh bisa. Tuh ketemu mencurang ini. Halo pokoknya ngono Mas, kira-kira ya Allah, target 1 gagal. Kemudian apa dikekno kopi, mari dikekno kopi kok kurang lagi, ditakoni kurang lagi. Ayo dhewe, target kedua gagal. Wah, urip kok tambah soro. Semakin banyak target Anda, semakin banyak yang gagal, tambah sedih. Makanya jangan terlalu banyak target untuk senang. Saya itu kalau mau senang harus seperti ini. Wah, angel kon. Wis pokok ketemu bojo alhamdulillah si urip si iso ambakan kemudian si asik sembahyang ngadep kiblat. Alhamdulillah semua wae. Wah, urip kok angel. Daripada hidup soro-soro. Makanya pelajaran hikam itu luar biasa. Luar biasa. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengajarkan zakartu syai'an min tibu. Saya ingat di rumah itu ada emas yang tertinggal. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan fakaritu an yahdisani. Saya tidak suka kalau seandainya nanti itu masih bisa menahan saya. Kenapa? Kok katut mana? Nanti begitu harta itu masih ada di rumah, target mikir mesti. Kok tak gaya apa ya? Kok tak gaya apa? Nanti ini sebetulnya masih bisa dibagi. Dari emas ini masih bisa dibagi. Sebagian tak sedekahno, sebagian tak gayaku.
Pikiran pertama, tambah kon cekel maneh, besoknya kemudian enggak ada uang di rumah. Waduh, butuh ya sudah, kemudian dijual. Begitu dijual, sebagian dibuat. Nah, targetnya kalau disodakokan dari sebelumnya, enak kan Mas Wutu. Begitu kemudian nginep sedino, kemudian di rumah enggak ada uang. Ya sudah, kebetulan ada ini tadi. Ya sudah, sebagian digunakan untuk makan, sebagian lagi disodakokan. Itu rencananya. Sampai menit tidak disodakokan. Tunggu dulu. Barangkali masih ada kebutuhan yang lain. Bosannya kan kayak gitu. Barangkali ada kebutuhan yang lain. Tambah ditunda. Besoknya lagi, ditunda lagi. Untuk kebutuhan besok. Besoknya, lusanya tadi belum masih disodakokan. Begitu kemudian sampai di lusa, ternyata belum ada uang masuk sama sekali. Iki digawe maneh. Tadi tambah suwe, tambah entek. Ya iku mau makanya sedekah iku segerakan. Makanya kata Rasulullah SAW itu, saya tidak mau kalau seandainya ini bisa menahan hati saya. Langsung dikekno, hati kepikiran. Karena tambah koncekan, tambah kepikiran. Iya yo. Daripada tak sedekahno lebih baik saya berbagi berbagi. Saya pakai sebagian saya sedekahkan dulu dalam satu hari. Umpama ono duit 500.000, sedino kon tahan. Besoknya mau sedekah 500.000, ternyata istri butuh 100.000, kegawe 100 maneh. Butuh maneh bojo 100.000 maneh, kegawe maneh kali piro? 300.000. Sing aslinya rencana 500.000 tambah lama, tambah berkurang. Nanti butuh maneh dadi 200.000. Suwe-suwe tak sedekah blas. Iya yo, coba kondisi mangga. Ada semua lho soal sotak mikir sak tahun-tahun. Ya Allah. Nah, aku mau. Kenapa? Melatih mental. Itu penting, melatih mental. Jadi istri saya itu mulai awal itu tak latih. Saya itu karena jualan ustaz itu kadang ono duit, kadang gak ono duit. Suruh apa? Suruh ustaz. Ustaz kadang ono duit, kadang gak ono duit. Akeh gak nyekeli. Wah, aku nang ndi gak bodoh. Makanya istri saya itu kalau ngebet bawa uang atau enggak, mesti tanya gitu, bawa uang atau enggak, karena uang di dompet saya itu 2.000, nanti mentok 3.000, kadang-kadang ono 20.000, kadang-kadang, tadi apa nitip gak tepung, mulai disek nyuruh duit, tadi tak ngelatih kedunya, kenapa? Biar terbiasa, memang kesel menia itu punya. Saiki mangan apa yang ada, mau bikin yang luar biasa, nanti bikin luar biasanya. Sekarang dinikmati apa yang ada dulu, sisanya sedekah. Ngono. Jadi cara hidup itu seperti itu, enak. Tambah kon latih bojomu, tambah kedunya, tambah nemen. Tambah kon latih bojomu, kedunya disimpan. Cekelno iki, cekelno nang, tambah akeh. Iya, nanti kebutuhan kita masih banyak. Ngono mesti. Omongan kebutuhan kita masih banyak. Tambah banyak. Tak selesai. Tak akan ada selesai nanti. Tambah disimpan, tambah nanti akan berkembang kebutuhannya, butuh ini. Disini cuma sepeda motor butuh ngetap kulit tok, ambil bensin muter ngono tok. Begitu kemudian duit roto akeh, tuku mobil. Nanti ada ongkos servis, bensin, oli dan lain-lain. Nah, tambah akeh. Begitu kemudian mobil siji tak cukup omah, bangun omah maneh. Ayo. Tak mari-mari. Dunia ini gak ada selesainya. Tidak akan ada selesainya. Nah, itu makanya kemudian Rasulullah SAW tidak suka kalau seandainya itu bisa menahan. Saya tidak suka kalau seandainya emas ini bisa menahan saya. Karena mesti kepikiran. Umpama meninggal omah, terus dalam omah sembahyang itu khusyuk. Hatta kunci ketinggalan omah. Kunci durung dikunci mau omah tenang. Napa ada apa-apa. Tapi nek omah akeh, apa maneh ono emas dan lain-lain begitu subhanallah Akbar. Ya Allah, kunci dirogong iki. Kunci mau nanti, ketinggalan, waduh, tambah tahu. Akhirnya sembahyang udah usuk belas. Kenapa? Kunci ketinggalan. Iku buru kunci. Ate dia orang teman ditambah bocone, disingkitno dhewe. Begitu kemudian kunci lemari dirogok iki. Kunci lemari kurek dulu tak kunci biyen mau. Waduh, pas dibuka bongkar ambek bojoku pas ketok ono duit. Wah digawe, dadi dawa iki. Mikir, iku sembahyang asar mulai rakaat pertama sampai rakaat keempat full. Mikir ngono tok, yo opo yo kok mulai pas ketemu alasan opo mikir ngono tok. Sedih mikir iki tok. Dadi sembahyang iku rakaat piro dak ngurus dhek pokoke Allahu Akbar sami Allah menangi tok Allahu Akbar ngono tok. Dadi kepikiran iku ambek duit nang omah iku ngono.
Maka kata Rasulullah SAW, saya tidak suka kalau itu bisa menahan saya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, fa'amartu biqismati, maka saya menyuruh ada sahabat yang kemudian bertugas untuk membagikan. Dan kemudian di dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kuntu khalaftu, saya meninggalkan di rumah saya tibron. Jadi ada itu tadi bongkahan dari emas, minas sodako yang kemudian harusnya itu direncanakan untuk sodako. Fakaritu an abitu. Kemudian saya tidak suka kalau seandainya saya bermalam dengan itu tadi, karena kepikiran mesti. Ya apa mungkin bakal kepikiran. Makanya kemudian dilatih mental untuk tidak ke dunia itu dilatih mulai sekarang. Jangan nanti saja. Nanti dah mari-mari kon kayak ngono. Dilatih mulai sekarang, jadi kemudian menjadi baik. Kemudian hadis lanjutannya dari hadis yang ketiga. Wasalif an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in qataltu fa aina ara'aita in qataltu in qutiltu fa aina ana? Qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadi thumma qatala hatta qutila. Muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul ada pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam perang Uhud, ada seorang sahabat yang duduk bersama dengan Nabi bersama dengan Nabi. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya terbunuh di depan? Ya gimana kita koni? Tanya sambil makan dia. Maka dia tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau seumpama saya terbunuh? Maka kata Rasulullah SAW, tentu maka di mana tempat saya? Di mana tempat saya? Maka kata Rasulullah SAW, tentu ada di surga. Ditekek kurmoni, ditekek. Belum makan, belum habis kurmanya ditaruh, langsung berjuang, ngobrak-ngabrik pasukan sana sampai terbunuh. Itu yang dicari sama Rasulullah surga, yaitu mental yang diajari. Tak ngenteni nyari. Dan kemudian ada pada riwayat sahabat yang lain, dari riwayat sahabat yang lain, kemudian ada seorang sahabat yang kemudian sama seperti itu, ngunyah belum selesai. Dia tanya, ya Rasulullah, kalau seandainya saya terbunuh bagaimana? Tentu di surga, langsung berangkat. Ngunyah durung mari, sisanya ditekak ini. Separuh ditaruh sama dia. Justru separuh itu tadi yang mendorong dia untuk masuk ke surga. Itu separuh nih mau. Mubadir dintekno dhisik, ndak enak dintekno dhisik. Iki mau siji, begitu siji, ndak enak, kok nganggo sak bungkus. Sak bungkus, turun mari, turun geleken suwe kok ngenteni iku mau. Wah wis sedekah kok dinteni ya Allah. Bagi tapi sedekah ono wong ngebel pintung kok dhisik ngenteni mangani mari wong ape njaluk umek nang jaba iku ate ngenteni. Kok dhisik ngenteni mari mangan ya Allah duwe ono padahal sing ape iso takon niku duwe ono ya ono duwe kerincikan nang ngono harus takon kerincikan bisa mangane dhewe sen sik ngenteni mangan mari memang gak kenal wong iki mendali pas wayahe mangan ngono wis iku mau makane kemudian kalau seandainya dibandingkan dengan masa sahabat waduh. Makanya kemudian itu yang dijadikan contoh, segerakan dalam beramal. Tak ngenteni mari, tak ngenteni semua nunggu selesai dalam kondisi enak baru kemudian beramal yang baik. Ngedikir, ngenteni dia sudah selesai, sudah dalam kondisi tenang, khusyuk, berangkat nang masjid, wudu, mari baru wiritan suwe kok nek ngono ngenteni. Wiritan sak genai sak ketemu ning nggon. Kiamat dalam kondisi berdiri, waktu audan dalam kondisi duduk, wa ala junubin dan dalam kondisi berbaring santai-santai ambil dulu TV alhamdulillah itu lebih dicintai sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena potensinya luar biasa untuk berpikir yang tidak baik itu luar biasa. Umpama Anda astagfirullah atas yang didelok dunia lain begitu dedeng kan nek bocor astagfirullah tambah banter astagfirullah. Tapi kok nek biasa ini biasa ngomong sing ndak tepat muncul koyo ngono pemane pas pikirane blank begitu langsung muncul sing ndak cangkeme langsung metu kebun binatang itu diabsen kabeh iki. Makanya potensi untuk ndak baik itu ada, maka ketika ada kebaikan yang bisa dilakukan lakukan. Nganggur wiritan. Kemudian ono duit sedekah.
Semua itu dikasih sing gampang, dibuat yang mudah. Yang penting segerakan dalam berbuat kebaikan. Jangan nunggu nanti lama, kalau nunggu nanti tak mari-mari. Apip mau berobat nanti saja, nunggu dewasa. Wadah dewasa utaknya mau kok arek cilik terus. Sampai tua tetap arek cilik. Kenapa? Yang ditunggu dewasaan. Salah, kedewasaan itu dijemput. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengajarkan mental seperti ini. Ditanya, di mana saya? Kemudian dijawab sama Rasulullah, tentu ada di surga, berangkat. Tak ditanya kurmanya sampai entek. Nanti tunggu kurmanya sampai habis, sampai makannya selesai. Iya nih makan entek. Nanti kemudian setelah makan ini ada makan tambahan, ada makanan yang lain, tombol habis dan lain sebagainya. Waduh, tak bilang hutan. Wong sing ape njaluk sing kebel nang jaba omah iku umep pisanan. Kepanasan ya Allah, nggih mau aku ape ngebel teko-teko ya Allah. Sampai pindah di begitu di mari mangan, wis mangan buah segala macam diusapi ngene, dibuka jendela, dibuka lawangnya mbek wis ado sana. Pengemis wis ado, wis mlaku tutuk urusan sakit suwe. Ayo, kadang-kadang wis ilang, begitu dibuka mbek wis ilang. Oh, ya wis tak situ njaluk berarti wis oke berarti. Nek kan atasane kan nek ngono kan. Wis iku semojo memang. Ayo, makanya kemudian dalam berbuat kebaikan jangan nunggu nanti, langsung segerakan. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus shadaqati a'dhamu ajran? Qala anta saddaqa wa anta shahihun tahshal faqr wa ta'mul ghina wa tuhmil hatta idza wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulanin kadza wa qad kana li fulanin mutafaqqun alaih. Jadi kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang kemudian dia tanya, ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'dhamu ajran? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka ini paling gede pahalanya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu semakin berat cobaan itu semakin besar ujian, semakin besar pahala. Semakin berat cobaan tentu semakin besar pahala. Semakin sulit cobaan, semakin sulit ujian, tentu semakin tinggi tingkatan. Hari SD ikut kelas 1, ujiannya cuma 1 tambah 1, lu tambah lu ben. Begitu kemudian Anda kelas 3, kelas 4, kelas tambah naik SMP, duduk tambah 1 terus. Nek kon mulai kelas 1 tambah 1 itu ujian wis padha wae beda belajar. Mulai SD kelas 1 sampai SMA tetap ujian 1 ditambah 1, buang ngono. Semakin dewasa, semakin sulit. Tambah S1, tambah soro maneh. Begitu kemudian S2, tambah tesis, tambah soro maneh. Dikira tambahkan, tambah soro. Semakin tinggi tingkatan, tentu semakin sulit cobaan, tapi semakin hebat. Maka kemudian orang ini tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar? Maka kata Rasulullah SAW, 1, Anda sedekah dalam kondisi sahihun syahih. Anda dalam kondisi sehat walafiat, duduk kok sedekah ngenteni nek wis tuwa, wis lara ngring-ngring baru kemudian ape sedekah, telat nek wis ngono. Di saat Anda sehat itu sedekah. Kemudian yang kedua apa? Anta syahid dalam kondisi medit luar biasa, kepingin sugih. Medit dan kepingin sugih. Tahsyal faqr, Anda takut dari kemelaratan. Bilih tambah sedekah tambah melarat iku sing luwih gedhe ngene. Menghilangkan was-was itu perjuangan luar biasa, dan itu tidak gampang, maka kemudian yang selanjutnya watak melulina, kemudian Anda berharap nanti kalau seandainya kaya, tadi kudu di eman-eman cari tempat yang paling murah. Nek ape blonjo iku telek sing paling rohis. Ambil anda ojo ambil sebelah. Kenapa? Sebelah iki rodok larang. Nek sebelah iki rodok larang, iku nak sebelah kuno ono Cina luwih murah, ndak sembayang. Tene tukuan wis sembayang. Cari tempat-tempat nang kene akeh, untunge nang sampeyan iki akeh. Cari tempat-tempat swalayan sing sembayang. Ojo tele nggon sing murah, pokok murah terus ndak sembayang. Begitu kemudian dia yang kaya itu disedekahkannya kemana? Nang gereja. Jadi Anda ikut membantu mereka. Kadang-kadang aku dipikir, pokok murah. Yang penting kan saya kenyang dan itu murah. Itu salah loh.
prinsip yang itu sama. Nah, maka kemudian pentingnya keluar uang kepada kebaikan itu di sana. Jangan kemudian memikirkan yang murah. Umpama memikir murah itu penting, mesti diajari oleh Rasulullah dari dulu cari benda yang paling murah. Untuk sedekah yang paling murah. Ngono enggak. Tele sing kena. Cari yang kemudian yang bisa menolong Allah Ta'ala, tulungan agama Allah Ta'ala. Cuma dimati tonggoi melarat luar biasa didodolan ndak tukang sebelah kok rodok larang kaceke 1.500 Allah dibelanya beda berangkat untuk kono sepeda motoran niku bensin wis piro dodol nek pikir berangkat nang kono dibela kacek 1.500 tuku beras mulai ayo aku oleh iki luwih murah ambek bangga deh ya Allah kecem ambek tonggo bangga itu kadang-kadang ngono yang perlu dilawan. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan melawan was-was, jangan terbiasa. Ini dilarang. Maka kemudian diajarkan sama Rasulullah SAW, Anda sedekah dalam keadaan sehat, medit luar biasa, medit karena ini lagi medit itu soro. Itu mesti kebiasaan. Orang kemudian makanya jangan bangga. Anak kemudian wah ini punya hak sendiri. Masya Allah di ini ambil barangnya, Masya Allah dijogo. Kadang-kadang sampai tutup dewasa kan tidak ini. Ambil barangnya dia mana-mana, bini ditoto, kenal luar biasa. Tapi tidak gelem itu sama sekali belas. Tidak gelem itu sedekah belas. Itu justru tambah medit. Sing medit itu sing dilawan. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan Anda dalam keadaan sehat, medit, Anda takut kemiskinan, dan Anda berharap suatu saat akan kaya. Kemudian kata Rasulullah SAW, 4 kondisi ini yang harus dilawan. Maka kata Rasulullah SAW, dan jangan ditunggu, jangan ditunda hatta idza balaghatil hulqum, sampai nyawa berada di tenggorokan. Nek wis loro stroke baru apik koyo film Indosiar. Nek wis stroke baru tobat, wis telat kene koyo ngono. Ngenteni stroke dhisik, ngenteni ngring-ngring loro mlaku nang kursi roda ini, baru ini sedekahkan untuk anak yatim. Wes telat. Ngono itu sebabkan kemudian dia mengatakan kata Rasulullah SAW apa? Kemudian orang ini mengatakan li fulan yang kada ini kasihkan kepada fulan, ini kasihkan kepada anak yatim ini kasihkan kepada yayasan. Padahal kata Rasulullah SAW padahal uang itu sudah milik ahli warisnya. Kalau sudah nyawa sampai di ghor-ghoro, itu sudah kemudian bukan hak milik kita. Makanya orang harus ngerti. Segera dalam berbuat kebaikan. Tapi daripada Anda sugih dhisik, sugih kok nek sampai mati baru sedekah. Nek wis sampai mati, yang boleh Anda sedekahkan itu hanya 1/3. Tidak lebih dari itu. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Amr bin As dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sudah orang akan meninggal, yang boleh dikeluarkan hanya 1/3 dari harta. Dia sugih luar biasa, omahe ono 3, sing oleh sedekah ono 1 tok. Dak oleh telu, yang satu diwakafkan untuk masjid, yang satu untuk anak yatim, terus yang satunya lagi untuk ini. Anak EDE kemudian ngokong kabeh. Wis kalau sing iso ngelanjutno perusahaan iki wis buyar ro pisan. Sak perusahaan iki colno pisan. Dimakan lagi anake Allah. Udah tepat kok ngono iku mau. Cara model seperti itu yang makanya orang itu suruh anak ajari agama. Anak itu diajari agama. Kenapa? Biar tahu akhlak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara anak berbakti kepada orang tua? Birru abaakum. Yang berbakti Anda kepada orang tua, tabarrukum abnaakum. Nanti anak Anda akan berbakti kepada Anda. Iku nyalu, subhanallah. Hukum seperti itu ada. Uang kurang ajar wong tua, anaknya juga ikut kurang ajar. Enggak. Ini pokoknya uang ini untuk anak. Tadi dia yang duit untuk anaknya dulu. Untuk istri dan untuk anak. Orang tua nanti biar cari uang sendiri. Malah wong tuwa pada dhewe suwe gitu kok wong tuwa. Dia lebih kaya dari orang tuanya, tapi tidak mikir sama sekali nang wong tuwa. Ini untuk saya, untuk anak saya, untuk orang tua nanti biar kerja sendiri. Subhanallah, ngajari anak kurang ajar ini mau. Subhanallah, mungkin contoh seperti itu banyak. Begitu dewasa, anak ini kurang ajar kepada orang tuanya. Loh dia tidak ngerti. Itu kakeknya meninggal ketika dia masih bayi. Allah Ta'ala loh.
Allah Ta'ala. Dan itu mental seperti itu ditanamkan kepada anaknya sama Allah Ta'ala. Nanti ketika Anda tua, dia bahkan kurang ajar abikon nurut. Makanya jangan dibela mati-matian demi anak segala macam, salah. Karena kayak gitu itu yang harus dibetulkan. Nanti kemudian yang seperti ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan menunggu sampai nanti orang itu dekat ajal baru kemudian dia sedekah, kasihkan untuk ini telat. Kenapa? 2/3, sepertiga boleh sedekahkan, 2/3 sudah jadi haknya ahli waris. Anak bisa merintis ini mulai kecil, mulai tidak punya apa-apa sampai tadi hotel luar biasa. Begitu tadi hotel terus sampai diganti asrama BDI, terus mau dikasihkan kepada anak yatim, terus mau dikasihkan kepada wadah, itu melebihi dari 1/3. Tak boleh, tetap tidak boleh. Anak-anak kurang ajar, kondisi sing ngajari kurang ajar anak-anak. Dulu yang mengajarkan anak-anak kurang ajar karena Anda sendiri, kenapa diajarin ya Allah Ta'ala ajaran agama. Kemudian jangan kurang ajar sama orang tua. Kuncinya ada di situ. Jadi enak, orang begitu itu dijalankan enak, alhamdulillah enak semua hidup. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.